Tujuan ya, tujuan saya kembali yang itu utama dia dan alamat. Saya lihat juga Pak ya. Tujuan saya kembali saya melakukan pemeriksaan fisik sistem saraf mengetahui kondisi dan masalah yang Bapak rasakan pada saat ini. Waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit. Tempatnya di ruangan ini. Nanti tindakannya Bapak tiduran dan ada baju dan celana. Nanti saya akan sedikit buka ya Pak ya. Ya. Tempatnya di sini apakah Bapak bersedia? Ya Pak. Kalau bersedia saya akan kembali lagi untuk menyiapkan alatnya. Ya, kita siapkan alatnya, pakai APD, cuci tangan dulu ya, cuci tangan pakai APD dulu sekarang. Setelah itu lanjut ke poin ke-6 ya. Kesadaran. Oke, kesadaran menggunakan BCS ya. Bapak, ini kan sudah Bapak berikan ya materinya ya. Iya. Mata itu ada berapa poin? Ada berapa poin Mas? 4. 4. Kalau nilainya 3 Membuka mata dengan biar Bapak tanya. Kalau nilainya 3 pokoknya. Bapak jalan sama Bapak ya? Gimana sih? Yang sebelahnya ya, membuka mata pada saat diperintahkan ya, di kasus nanti ada langsung GCS-nya biasanya 15 karena kan wawancara ya. Iya. 15. Nah kalau 15 berarti apa kesadarannya? Medis. Ada beberapa dosen pada saat ujian itu kalian wajib untuk menunjukkan semuanya. Paham nggak? Cek kesadarannya 15, berarti bapaknya sadar penuh. Di mana kita mengkaji mata apabila nilainya 4 itu terbuka secara spontan terus sampai motor. Paham ya? Bapak juga ingin gitu. Jadi pada saat kalian ujian lab, kalian menunjukkan semuanya GCS. Ya. Kalau verbal, berapa verbal? Hasil nilainya? 5. Kalau nilainya 3? Tidak jelas. Ya. Motorik? Nilainya berapa? Motorik? Yuk. Nilainya 6. Kalau hasilnya 4 apa nama? Motorik itu apa? Gerak. Yuk. Ini Pak, menarik diri dari rangsangan ini. Ya, menarik diri dari rangsangan. Nyeri. Harus dihafalkan ya, karena semua perasaan itu ada GCS semua. Baik itu masalah meningitis, tumor otak, ya. Itu mengkaji GCS-nya. Nah sekarang kita ke kesadarannya, yang sebelahnya, yang belum hitam. Nah, kalau nilai kosmetis itu nilainya berapa GCS? Cek dulu. Ya. Kalau hasilnya itu kosmetis, nilainya berapa GCS? 15 sampai 14 sampai 15. Dan sebelahnya kalau apatis
somnolen. Somnolen 7 sampai 9. 9 sampai 7. Sopor semikoma 1 sampai 4. semikoma 4. koma koma di 3. nol nggak ada karena GCS paling rendah di 3. kalau nol kita ambil lagi. Clear ya GCS ya, harus dihafalkan, harus disebutkan satu persatu nilainya berapa ya. Oke? Ya. Dari sini dulu lanjut ke poin ke-8 baca. Ukur tanda final dan perubahan TV yaitu tekanan darah, nadi, respirasi tubuh. Kalau ini mah clear ya? Iya. Kan bukan ada tanda vital. 7-nya belum. Sebelahnya langsung. Bapak maaf Pak, nomor 7-nya udah belum? 7-nya udah belum? Oh, 7-nya belum ya? Belum. Oh iya, maaf. 7. Ya, oke. Sekali lagi. 7 dulu, 7 dulu. Ya, observasi adanya tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial dan lihat fungsi akibat Peningkatan intrakranial. Iya. Sakral tentang adanya perubahan respirasi, peningkatan transfusi perubahan nadi, khususnya stroke hemorragik. Ya, poin ke-7 ini mengkaji apakah ada peningkatan tekanan intrakranial. Peningkatan intrakranial ini khas pada pasien yang belum. Karena apa? Karena cairan menuju otak itu biasanya kalau yang mengalami masalah ya trauma biasanya akan cepat, dan itu juga akan menjadi masalah yang cukup berat apabila tidak terkaji. Namanya tekanan intrakranial, bisa menyebabkan kematian juga. Ya, maka dari itu kita harus mengobservasi. Kalau tekanan intrakranialnya tinggi mah ada gejalanya nggak? Ada. Gejalanya apa? Yang sudah disebutkan tadi seperti sakit kepala, muntah, pakil edem, dan perubahan respirasi, peningkatan fosforit dan perubahan Nadi. kita tanyakan, ya, Bapak saya akan mengkaji apakah Bapak mengalami peningkatan intrakranial atau tidak. Bapak terasa mual? Tidak. Sakit kepala? Tidak. Saya observasi apa ya, pakil edem itu di daerah matanya terdapat bengkak atau tidak. Paham ya? Terus yang selanjutnya, khas pada pasien-pasien neurologi adanya peningkatan intrakranial. Yang pertama adalah hipertensi. Pada saat kita melakukan cek tekanan darah. Yang keduanya itu darahnya nadinya mengalami penurunan atau peningkatan. Peningkatan. Penurunan. Kalau penurunan ini apa? Bradikardia. Terus sistem pernafasan itu dia abnormal, bisa brakipne, bisa Brakipne. apa brakipne? Cepat, ya lebih dari kalau brakipne lambat, ya. Ya jadi kedua itu. Jadi biasanya pernafasannya tidak normal, bisa cepat, bisa lambat. Pak, ada kok pernafasannya yang normal. Normalnya berapa? Nilai normalnya respirasi 16 sampai 24. 14 sampai 16 sampai 24. 24. Ada yang normal, tetapi irregular. Irregular itu antara nafas pertama dengan nafas kedua, nafas ketiga tidak sama. Paham nggak? Misalnya pernah nafas pertama nih, 3 detik kemudian bernafas, 3 detik kemudian bernafas normal. Tapi kalau yang abnormal atau irregular pernapasannya, nafas pertama, nafas kedua 3 menit, 3 detik ya. Nafas ketiganya sampai lebih dari 10 detik, apalagi misalnya sampai 1 menit gitu ya.
Paham ya? Itu juga bisa dikatakan ada tanda peningkatan tekanan darah. Pada sistem muskuloskeletal berbeda nanti, ya. Tekanan darahnya cenderung rendah. Nanti kita bahas itu ya. Kalau untuk neuro, tanda-tanda tekanan intracranial selain dari subjektif sakit kepala, muntah, palpitation, ada hipertensi. Apalagi satu lagi. Yang berikutnya apalagi? Nadinya rendah, bradikardia, itu sistem pernapasan abnormal. Paham ya? Clear nomor 7. Hipertensi. Sekarang nomor berapa? Nadinya Mengukur tekanan. Kalau ini Bapak kira clear ya? Hipertensi. Nadinya Kaji kemampuan bicara pasien pada pasien cedera kepala dapat terjadi afasia karena benturan dan atau perdarahan di area broca, afasia motorik atau ekspresif, atau area wernicke, afasia sensorik atau reseptif. Di poin ke-9 kita mengkaji dua, ya, afasia motorik dan afasia sensorik. Apa itu afasia motorik? Afasia motorik adalah gangguan bahasa yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berbicara dan mengekspresikan diri secara verbal. Maksudnya Pak, pada afasia motorik itu dia tidak bisa berbicara, tapi dia mampu untuk menerima pesan atau informasi, mendengarkan gitu ya. Paham nggak? Paham. Bapak kasih contoh. Pak, saya akan mengkaji apakah Bapak ada masalah di afasia motoriknya atau tidak. Bapak bisa sebutkan ini hari apa? Ini hari motorik normal. Pada saat tidak normal apabila kata-katanya tidak jelas. Misalnya hari Rabu tapi aku gitu ya. Atau ya verbalnya komunikasinya tidak bisa disampaikan. Dia paham gitu ya. Pak, bisa saja dia salah gitu ya. Bisa saja dia salah dengan teknik. Bapak di sini ada jam, coba Bapak tunjuk ya. Yang mana yang jam tinggi, misalnya seperti itu bisa ya. Oh, sebelah situ berarti normal. Paham ya? Komunikasi. Jadi kalau untuk motorik itu adalah cara verbalnya dia bermasalah. Kalau afasia sensorik, justru dia tidak bisa menerima pesan atau apa yang dia dengarkan itu salah. Jadi afasia sensorik ini adalah gangguan bahasa yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memahami bahasa yang diucapkan maupun tulisan. Jadi dia tidak bisa menerima pesan yang disampaikan oleh perawat. Misalnya gini, Bapak ini hari apa? Dia jawabnya salah. Kita jawabnya nanyanya nama, jawabnya umur. Paham ya? Tapi dia bisa mengungkapkan. Sekarang itu hari Senin salah berarti hari Rabu, gitu ya. Tapi pertanyaannya jangan yang sulit gitu ya. Bapak bisa coba Pak 2 kali 1 tadi ya. Atau misalnya Bapak Bapak ingat lagi hari ulang tahun anak ke-10 Bapak, itu kan terlalu berat gitu ya. Boleh nanya nama kalau masih kurang usia boleh. Atau misalnya hari, pokoknya yang gampang-gampang. Presiden boleh, presiden sekarang itu apa Pak? Paham ya? Paham. Jadi ada 2 poin yang kita kaji pada sistem motorik tersebut. Ya tentunya kalau misalnya ada masalah di afasia motorik, area brokanya yang bermasalah. Area broca itu daerah apa nih kalau depan?
sensorik daerah mananya? Ini ya. Temporal ya. Clear nomor 9?